Tidak ada ibadah yang sia-sia. Saudara akan dapatkan jawaban-jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Apalagi firman Tuhan disampaikan. Dengar baik-baik. Saudara pulang tuh pasti diberkati. Saudara, saudara pulang tuh pasti dikuatkan. Saudara pulang akan dapatkan ketenangan. Meskipun masalah yang saudara hadapi, penderitaan yang saudara hadapi, tantangan yang saudara hadapi sepertinya tidak berubah. Tapi batin saudara itu beda. Saudara tenang, saudara damai. Kata damai sejahtera itu dari kata Yunani itu eirene. Makna dari kata eirene adalah keadaan batin atau jiwa yang tenang begitu. Makanya Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang dalam Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Masalah sudah selesai? Belum. Tantangan sudah selesai? Belum. Doa sudah dijawab? Belum. Tapi itu tenang itu tetap ada. Ketenangan itu ada di hati. Damai itu ada di hati dan itu hanya mungkin kalau saudara dekat sama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dia Tuhan sumber kekuatan kita. 2 Tesalonika 2 ayat 15 sampai ayat 17 mengatakan begini. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Perhatikan saudara-saudara. Untuk supaya kita bisa berdiri teguh, berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Maksudnya dari Paulus, baik secara lisan, khotbah-khotbah Paulus maupun secara tertulis. Ya, maksudnya surat-surat dari Paulus. Berdirilah teguh. Bagaimana kita bisa berdiri teguh tanpa berpegang pada ajaran-ajaran yang benar, tanpa berpegang pada firman? Tidak bisa. Berdiri teguh itu penting saudara-saudara dalam kehidupan kita dan itu hanya mungkin saudara-saudara kalau firman Tuhan itu menjadi dasar kehidupan kita dan kita berpegang teguh pada ajaran-ajaran atau firman yang kita dengar. Percayalah hidup kita akan teguh, akan kuat saudara-saudara. Dan ayat lanjutannya dikatakan begini saudara-saudara. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara perhatikan di kalimat ini bagian akhir. Menarik saudara-saudara ya. Ada kalimat penghiburan abadi, pengharapan baik ya. Lalu ada kata apa lagi? Menghibur, menguatkan hatimu. Ya, dari bagian ini kita bisa dapati bahwa ada dampak dari setiap firman yang kita dengar. Ada dampak dari setiap firman yang saudara pegang kuat-kuat. Saya tidak tahu saudara datang ini ada masalah apa, saya tidak tahu. Tapi percayalah saudara-saudara bahwa jawaban yang tepat itu di hadirat Allah. Dan waktu saudara dengar firman, saudara dikuatkan dan diberkati. Amin saudara. Karena ada yang datang mungkin sedang datang dengan membawa pertanyaan besar di pikirannya, ya di hatinya ada beban-beban tertentu ya. Saya tidak tahu karena yang namanya leader cuma tahu dari bagian luar saudara-saudara. Tapi Tuhan tahu sampai kedalaman hati, Tuhan tahu. Dan saya percaya kalau saudara datang malam hari ini, saudara dengar, tidak ada ibadah yang sia-sia. Saudara akan dapatkan jawaban-jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Apalagi firman Tuhan disampaikan. Dengar baik-baik. Saudara pulang tuh pasti diberkati. Saudara, saudara pulang tuh pasti dikuatkan. Saudara pulang akan dapatkan ketenangan. Meskipun masalah yang saudara hadapi, penderitaan yang saudara hadapi, tantangan yang saudara hadapi sepertinya tidak berubah. Tapi batin saudara itu beda. Saudara tenang, saudara damai. Amin. Saya sudah bilang di pembahasan yang pertama tentang damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa. Itu bicara tentang sejauh mana kita punya hubungan sama Tuhan. Sejauh mana relasi kita dengan Tuhan akan menentukan damai di hati kita. Amin saudara-saudara. Kata damai sejahtera itu dari kata eirene. Dari kata Yunani itu eirene. Dari bahasa Ibrani itu shalom. Dari bahasa Latin itu pax. Dari bahasa Inggris itu peace. Itu damai. Tapi bukan damai dunia. Karena damai dari Yesus beda dengan damai dunia. Saudara-saudara. Saudara akan dapatkan damai itu. Makna dari kata eirene adalah keadaan batin atau jiwa yang tenang begitu. Makanya Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang dalam Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Masalah sudah selesai? Belum. Tantangan sudah selesai? Belum. Belum selesai. Doa sudah dijawab? Belum. Tapi itu tenang itu tetap ada. Ketenangan itu ada di hati. Damai itu ada di hati dan itu hanya mungkin kalau saudara dekat sama Tuhan. Amin saudara-saudara. Dia Tuhan sumber kekuatan kita. Makanya kalau saudara lihat di sini ya. Dalam 2 Tesalonika 2 ini, ya di bagian akhir tuh ada kalimat mendapatkan penghiburan.
mendapatkan penghiburan. Saudara jangan coba cari penghiburan di luar sana. Penghiburan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mazmur 23 ayat yang keempat mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jangan takut saudara-saudara, ada penghiburan dalam Tuhan lewat firman. Ada penghiburan bagi saya dan saudara. Mazmur 119 ayat 50. Mazmur 119 ayat 50 mengatakan demikian. Inilah penghiburanku. Coba apakah saya salah? Oh betul. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, janjimu atau bahwa janjimu menghidupkan aku. Saudara-saudara, penghiburan Tuhan itu banyak saudara-saudara. Ya. Salah satunya penghiburan Tuhan untuk saya dan saudara adalah soal janji. Amin saudara. Siapa yang percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin? Coba angkat tangan. Amin saudara. Bilangan 23 ayat 19, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Waktu saudara dengarkan firman Tuhan, ya, itu ada janji-janji Tuhan, ya, ada teguran-teguran Tuhan, ya. Ada perintah Tuhan di situ. Tapi juga ada janji Tuhan bagi saya dan saudara. Ya, Tuhan penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Amin saudara. Waktu kita ada dalam situasi yang sulit, kita selalu ingat firman. Terima kasih, terima kasih. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang aku alami tidak melebihi kekuatanku. Makanya pentingnya saudara-saudara kita hidup di dalam firman. Itu yang akan bikin kita kuat, itu yang akan bikin kita teguh. Karena saudara-saudara, sekali lagi ya, dalam doa tadi saya bilang, tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Ya, saudara mau temukan damai hanya di dalam Yesus. Damai tidak jual di toko apa, di mana begitu. Damai tidak dijual di toko, damai tidak dijual di kios, saudara-saudara. Damai hanya ada di dalam Yesus. Jadi datang pada Yesus, saudara akan mengalami hal itu. Di luar Yesus tidak ada damai. Saya sempat singgung tahu beberapa minggu yang lalu bahwa mungkin saudara pikir, saya rasa damai kok, tidak ikut gereja juga damai, tidak melayani juga ada damai. Tidak melayani Tuhan juga ada damai. Tidak ada dalam perkumpulan orang percaya atau komunitas anak-anak muda seperti Amazing Youth saya damai. Saya tidak kenal Tuhan juga damai. Itu damai palsu. Damai yang benar itu hanya di dalam Yesus. Kalau sampai saudara mengalami damai tanpa pengenalan akan Tuhan, itu damai palsu, bukan damai asli. Amin saudara. Karena damai yang asli, damai yang sejati itu hanya di dalam Yesus. Saya bandingkan Amsal 14 ayat 13. Amsal 14 ayat 13 bilang begini. Di dalam tertawa pun hati dapat merana dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Di dalam tertawa pun hati dapat merana. Kelihatan saudara teman, dia ini tidak pernah datang gereja, tidak pernah ikut pelayanan, tapi dia dari muka bahagia, mati gonta-ganti pacar, gonta-ganti pasangan. Saya nih jomblo terus, ya kasihan sekali. Sudah itu urusan dia, nanti tunggu saya, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Saya bilang OTW, ya santai, tetap hidup dalam Tuhan, tetap takut Tuhan. Ya saja nih makan satu hari susah, mau gaya traktir orang. Tenang Saadet, tenang apa? Lu saja tidak tenang, lu suruh orang tenang bagaimana ya? Di dalam tertawa pun hati dapat merana. Dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Yesaya 48 ayat 22. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Berarti damai sejahtera hanya ada di dalam siapa? Dalam Yesus. Hanya orang benar yang akan mengalami damai. Hanya orang-orang yang takut akan Tuhan, yang punya relasi dengan Tuhan inilah yang akan mengalami damai itu. Dan itu bukan damai palsu, damai yang asli yang saudara akan rasakan. Amsal 28 ayat 1 mengatakan begini saudara. Orang fasik lari, ini masih tentang orang fasik, orang yang tidak kenal Tuhan. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, penuh dengan ketakutan. Tidak ada yang kejar dia, saudara-saudara, tapi dia penuh dengan ketakutan. Tidak ada yang cari hal dengan dia, tapi takut. Kenapa takut? Karena fasik, tidak kenal Tuhan. Kita orang-orang yang kenal Tuhan, punya relasi dengan Tuhan, kita tidak takut, saudara-saudara. Kita tidak takut, kita percaya masa depan di dalam Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hidupmu tidak ditentukan dari perkataan orang. Mereka mau ngomong apa terhadap kamu, santai. Kita tetap santai karena pengharapan kita dalam Tuhan. Amin saudara-saudara.
Bagi mereka yang di luar sana tidak kenal Tuhan, itulah yang tidak punya relasi dengan Tuhan, itu yang takut. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang kejar. Tidak ada yang kejar, takut. Aduh ini kemana, aduh ini. Penuh dengan ketakutan. Anak Tuhan tidak perlu takut. Mau apapun yang terjadi di depan sana, kita tetap percaya Allah memelihara kita. Saudara bisa lihat apa yang akan terjadi nanti. Saudara tidak tahu kan apa yang akan terjadi nanti, kita tidak tahu. Pak Keju tidak tahu, saya juga tidak tahu nanti di kedepan apa yang akan terjadi. Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu bahwa Dia menyertai. Amin. Saya tetap berjalan kemanapun Dia suruh. Karena di mana ada perintah, di situ ada janjinya menyertai saya dan saudara. Jadi tidak perlu takut, Dia Tuhan yang baik. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Mengapa orang benar merasa aman, saudara-saudara? Karena dia di dalam Tuhan. Dan di dalam Tuhan ada damai, ada ketenangan. Dia mah santai. Yang lain ketakutan, dia mah biasa sah. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Ini tidak berarti, saudara-saudara, saudara mematikan sisi aktif saudara ya. Oh Tuhan siapkan masa depan jadi tidur. Saudara bekerja itu tidur. Bukan begitu. Bukan begitu ya. Wih kok paket bilang Tuhan pasti berkati. Santai sah. Oh saya juga di rumah juga santai-santai sah. Tidak cari kerja, tidak pergi sekolah. Itu bukan begitu saudara-saudara. Tuhan menyertai tapi sisi aktif saudara jangan saudara hilangkan. Tetap yang belum dapat kerja cari. Kalau Alkitab bilang ketoklah apa lagi? Ketok, cari, ya itu tuh kan apa tuh? Sisi aktif. Bukan saudara enak-enak sah. Kok tidur-tidur nanti baru orang yang datang cari saudara mau kerja kok. Lu menghayal apalagi 2023 begini. Dalam hal jodoh, terus usah cari pasangan, cari bikin apa, santai sah. Nanti juga datang, bukan begitu juga. Kalau hati ada tergerak dengan sapa, coba WhatsApp. Ternyata ada pelaku di sini. Sandri ya. Begitu, kan mesti begitu. Saudara. Jangan saudara bilang, Tuhan pasti bela saya, Tuhan pasti tolong saya. Lalu saudara diam-diam, tanganga. Tidak bisa, saudara suka dengan dia, tapi saudara tidak ngomong. Saudara tanganga. Saudara bilang tenang, kuliah toh, lihat Adam tidur, Tuhan ambil rusuknya dijadikan Hawa. Adam diam-diam. Iya. Adam memang hanya Adam sendiri, saya dengan Hawa waktu itu dia mau bersaing dengan siapa? Betanya saudara. Dia mau bersaing dengan kambing kan sudah mungkin. Nah kita bukan ke Adam dan Hawa dulu, kita pun saingan ini banyak. Lalu hanya diam hanya habis disuka dan diam. Lu tidak akan jadi dengan dia, menghayal. Lu ada sisi aktif, sedikit WhatsApp, malam, enak toh. Nanti dia juga balas, malam, asik. Akhirnya jadi panjang. Pas dulu malam-malam tuh pagi, kau dong dari jam 9 sampai jam 6 pagi sampai sekolah, itu juga bodoh ya. Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Sudah lihat, pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan di dalam Yesus itu tidak mengecewakan sama sekali. Dan yang berikut saudara ya. Alkitab bilang kita diberi kekuatan lewat firman, ya kita dihibur lewat firman, kita diberi pengharapan lewat firman, kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Mazmur 28 ayat 7 mengatakan begini, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan kita. Lewat firman, saudara pasti diberkati, saudara pasti dikuatkan. Amin. Pentingnya firman Tuhan dalam hidup saudara, ya, atau pentingnya saudara berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang benar, ya, sudah pasti itu akan menolong saudara menjadi orang-orang yang berdiri teguh, kuat, kokoh, dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh apapun, saudara-saudara, karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan dalam Tuhan itu seperti sauh, misalnya dalam Ibrani 6 ayat 19 ya. Ibrani 6 ayat 19 bilang begini saudara-saudara. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Sauh itu mungkin adik-adik tanya, sauh itu apa? Sauh itu jangkar. Sauh itu jangkar. Kapal-kapal kan kalau mereka sudah di pelabuhan misalnya ya, itu jangkarnya dibuang. Jangkarnya dibuang ke bawah saudara-saudara supaya kapal itu
Tidak kemana-mana, meskipun ada angin, dia tetap di situ, saudara-saudara. Ya. Nah, jangkar kita itu bukan di bumi, jangkar kita itu di sorga. Amin. Jangkar kita tuh di sorga, saudara-saudara. Nah, kalau jangkar kita di sorga, penderitaan, tantangan, ya, tekanan atau pressure yang kita hadapi, itu tidak bisa melepaskan kita dari kasih Tuhan karena jangkar kita di sorga. Makanya ada ayat bilang, ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada. Kenapa? Jangkar kita di sorga. Amin. Jangkar kita di sorga. Tantangan-tantangan dalam hidup kita itu mah biasa. Ya. Ada tantangan di sekolah, tantangan di dunia kerja. Itu biasa, saudara-saudara. Biasa. Tetap tenang, tetap berdiri kokoh, tetap fokus pada Tuhan. Bukan pada masalah santai. Ya. Kita pasti diberi kekuatan kalau firman Tuhan menjadi bagian penting dalam hidup kita.